warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah semuanya baik ya. Siapa hayo yang hari ini tidak berangkat? Berangkat semua, Alhamdulillah. Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kita harus mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim agar Allah meridhoi dan memberkahi kegiatan belajar kita hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Baiklah, akan Ibu jelaskan ya. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin-pemimpin yang menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat, yang mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang adil, lagi bijaksana, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ada 4 orang yang termasuk dalam golongan Khulafaur Rasyidin, menjadi pemimpin pengganti Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Yang pertama, Ibu akan mengisahkan tentang profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Nahkal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya itulah hingga beliau masuk terbawa Islam. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang sangat kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama yang masuk Islam. Masya Allah. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntahar dalam waktu semalam yang disebut peristiwa Isra Mi'raj. Benar. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir berkata kepadanya, "Teman kamu itu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam." Beliau menjawab, "Jika ia berkata demikian, maka itu benar dalam firman-Nya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Az-Zumar ayat 33. Selama di Mekah, peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan masih banyak lagi. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Wah, Masya Allah. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham, tapi setelah masuk Islam, kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham saja. Karena sebagian besar hartanya beliau berikan kepada fakir miskin dan menolong perjuangan Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat bahwa Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Para sahabat membaiat Abu Bakar As-Siddiq
Ali bin Abi Thalib terlambat membaiat Abu Bakar karena beliau sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Baiklah, yang kedua adalah profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qor bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal bin Al-Sim Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada saat itu merupakan sesuatu yang sangat langka. Beliau memiliki fisik yang tinggi, besar, dan memiliki karakter yang keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum yang berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa. Suatu hari Umar mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Tengah perjalanan beliau mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Ketika dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut, namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut. Setelah mandi, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat Allah yang pada surat At-Toha. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat, Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan. Masya Allah. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi SAW. Sebaliknya, sikap tegas dan keras tetap ditunjukkan jika berhadapan dengan kafir Quraisy. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW, umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani. Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti sang pembeda. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dikatakan bahwa Nabi SAW, Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya membedakan yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab memiliki pemikiran kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi Muhammad SAW yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian Hudaybiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Juga ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah yang meninggal, Umar bin Khattab menyarankan untuk tidak disolatkan. Menurut pendapatnya, dia dikubur langsung karena dia tokoh munafik yang selalu mengganggu dan merugikan umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad tidak melakukannya. Hal itu sampai turun wahyu Quran surah At-Taubah ayat 84 yang artinya, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Di samping memiliki daya kritis, tegas, dan keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia, yaitu seseorang yang amat mudah menangis bila
beliau mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan luluh hatinya jika dibacakan ayat Al-Quran. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Al-Quraisy. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Sebelum masuk Islam, dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran dan kerendahan hati. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Utsman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat, ketika Aisyah bertanya tentang sikap Nabi Muhammad SAW kepada ketiga sahabatnya, di mana Nabi SAW bersikap biasa kepada Abu Bakar dan Umar, tapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, Nabi SAW bersikap lebih baik. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Masya Allah, dia terkenal seorang yang kaya raya lagi dermawan. Melalui kekayaannya, dia dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbuktikan waktu di Madinah. Dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar 10.000 dinar dan 1.000 unta untuk kepentingan pasukan Tabuk. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habasyi atas perintah Nabi Muhammad SAW untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kafir Quraisy. Sempat kembali ke Makkah ketika mendapat kabar bahwa kondisi Makkah sudah aman bagi umat Islam. Ketika melihat umat Islam masih dalam tekanan dan penyiksaan kafir Quraisy, Utsman bersama istrinya berhijrah kembali ke Habasyah. Utsman tidak ikut berperang di Badar karena sedang menunggu Ruqayyah yang sakit. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum sehingga dia mendapat gelar Dzulnurain, pemilik dua cahaya. Gelar Dzulnurain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pada perintah perjanjian Hudaybiyah, Utsman menjadi utusan Nabi Muhammad SAW kepada kafir Quraisy. Beliau menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Mekah bukan untuk berperang. Umat Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji. Pada saat Rasulullah SAW meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah. Dan tokoh yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib.
Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau sekitar 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil pertama yang masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Zaid bin Harithah adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab, bapaknya tanah, dari Nabi Muhammad SAW. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi SAW. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah 2 anak, yaitu Hasan dan Hussein. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi SAW ingin hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh algojo kafir Quraisy, para pembunuh yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu dia mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Selain itu, Ali bin Abi Thalib mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanah Nabi SAW, sehingga beliau sempat beberapa hari tinggal dulu di Mekah. Perang saudara pertama dalam Islam, Perang Siffin, pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, pembangkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika berusia 64 tahun. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Nah, itulah cerita dari tokoh-tokoh yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin atau pemimpin pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Bagaimana ceritanya anak-anak? Menarik bukan? Wah, Masya Allah, pada semangat ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah usai. Marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kisah-kisah para tokoh sejarah Islam ini menjadi suri tauladan bagi kita agar mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, bersikap bertanggung jawab gitu. Baiklah, kan Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.